yang masih duluan kita persilakan masuk. Biarlah kita siapkan hati kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Biarlah kita rasakan kehadiran Tuhan. Biarlah walaupun cuaca yang panas, tapi kita tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke doa dulu, saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan berkati kami ya Bapak untuk ibadah hari ini ya Bapak. Persiapan hati kami ya Bapak untuk kami dapat menyembah Engkau ya Bapak, memuji-Mu untuk lebih lagi ya Bapak. Ini kami ya Bapak, kami serahkan ya Bapak jam-jam ibadah hari ini ya Bapak kepada Engkau saja ya Bapak. Biarlah hati kami ya Bapak fokus pada Engkau ya Bapak. Lidah mulut kami ya Bapak dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Saat ini ya Bapak kami serahkan ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Bapak kepada Engkau saja ya Bapak. Berkati ya Bapak sepanjang ibadah hari ini ya Bapak. Biarlah Bapak kami dapat memuji Engkau ya Bapak. Siapkan hati kami ya Bapak masuk dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pada Engkau saja ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita hari ini masuk ke hadirat Tuhan. Tidak dengan hati yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, tapi kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh hati yang ucapan syukur. Masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang sudah Dia berikan sepanjang hidup kita pada saat ini. Kita mulai ibadah. Ku datang ke
lebih semangat. Kita semua mari bangkit berdiri. Kita mau diberkati, kita mau dilimpahi dengan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Udah makan semua ya? Mari.
nyanyikan, kita punya Tuhan yang besar.
depan kami, yang terus Bapa di jalan-Mu ya Bapa. Kami minta ya Bapa perlindungan, penyertaan-Mu ya Bapa yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa ya Bapa. Untuk ibadah siang hari ini ya Bapa, kami minta urapan yang baru untuk sidang jemaat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa, sehingga kami datang tidak sama seperti kami pulang nantinya ya Bapa. Siraman rohani, makanan rohani kami ya Bapa, yang kami butuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biar hidup kami ya Bapa semakin hari ya Bapa, semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kerinduan doa-doa dari sidang jemaat-Mu, setiap pergumulan yang mereka doakan ya Bapa. Kau Tuhan Raja kami yang terus memenuhi kami, yang terus ya Bapa menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapan-Mu turun atas kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa untuk setiap anggota keluarga kami dimanapun anggota kami berada ya Bapa. Keluarga besar kami ya Bapa, teman-teman kami ya Bapa, dimanapun mereka berada kami minta tangan Tuhan yang terus ya Bapa melindungi, kesehatan yang terbaik, keselamatan yang datang daripada Engkau, hidup yang terus mengandalkan Engkau dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati mereka, kami memberkati setiap keluarga kami besar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau terus ya Bapa berdoa ya Bapa untuk negara Australia di mana kami tinggal ini ya Bapa. Biar Kau yang memberikan keselamatan, Kau yang memberkati ya Bapa, sehingga negara Australia ini ya Bapa Kau hujani dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Pemimpin-pemimpin yang ada juga ya Bapa Kau berkati ya Bapa, sehingga mereka mengambil keputusan ya Bapa untuk rakyat-rakyat yang ada, keputusan yang terbaik untuk kepentingan rakyat ya Bapa yang datang daripada Engkau. Jiwa yang takut akan Kau ya Bapa biar tertanam di dalam setiap pemimpin-pemimpin yang ada Bapa. Juga Indonesia Bapa, negara tercinta kami berdoa ya Bapa, negara ini yung terus ya Bapa Kau lindungi, Kau berkati, Kau hujani dengan kemuliaan-Mu juga ya Bapa. Sehingga pemerintahan yang ada ya Bapa terus juga Kau berikan hikmat marifat ya Bapa. Setiap keputusan dari pemerintah Presiden Joko Widodo yang ada ya Bapa terus juga menjadi keputusan yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Bapa ibadah siang hari ini ya Bapa ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom semua, apa kabar? Panas? Dingin sekali hari ini. Oke, ya, ini terakhirnya saya mau share soal visi tahun ini. Setelah itu teman-teman para hamba Tuhan akan share lanjutannya, minimal guideline-nya udah jelas. Lalu teman-teman yang biasa khotbah juga saya berharap bisa inline dengan khotbah dengan visi tahun ini. Lalu kita mau kasih kesempatan sebenarnya untuk orang-orang yang mau share firman Tuhan di tempat ini, belajar share firman Tuhan di tempat ini, supaya kita semua bisa sama-sama bertumbuh dan berbuah ya. Oke, kita mau lihat lagi, review lagi apa yang sudah kita pelajari sepanjang 3 minggu ini. Visi tahun ini adalah The Year of Second Mile. Matius 5 ayat 41, jangan sampai lupa tahun ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. The Year of Second Mile ya. Saya berharap kita ini bisa selesaikan dalam waktu sebentar. Lalu saya bilang sama Nur, wah kasus nih minggu ini saya harus gabungin 3 judul khotbah jadi 1. Tadi Bapak bilang kalau panas itu khotbah harusnya sebentar aja. Wah kayaknya nggak mungkin nih, bisa panjang nih karena ini 3 khotbah dijadiin 1. Dan saya berharap kita semua bisa alert ya. Backgroundnya udah tahu semuanya ya. Jadi dipaksa oleh manusia tapi Tuhan pakai
hal yang sama itu supaya kita mengerjakan yang lebih. Ya, tapi ini atas perintah Tuhan dan bukan atas pemaksaan manusia lagi. Bagian yang dipaksa dan bagian yang diperintah Tuhan. Kalau ada yang dipaksa dalam hidup kita dan itu Tuhan setuju, kerjain. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi tahun ini kita harus pintar mengubah dipaksa menjadi diperintah Tuhan. Saya dipaksa untuk ngurusin tubuh saya yang punya masalah di jiwa, nggak bisa happy harus dari orang lain, happy harus dari perlakuan orang lain. Kalau sudah disakitin nggak bisa happy tanpa nggak bisa ngurusin dirinya sendiri sehingga menjadi happy lagi. Itu berarti ada yang harus saudara perbaiki di dalam jiwa. Nah, yang rohani juga sama, yang kurang di dalam hal rohani harus memperbaiki. Karena itu perintah Tuhan. Tubuh kita terdiri dari manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi 3 hal ini kita perlu perbaiki ya. Tahun ini semua harus diperbaiki supaya jadi lebih kuat. Kalau kita mau melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka itu kita mengerjakan kehendak Tuhan. Lanjut ya, cepet ya, karena ini kan udah 3 minggu. Yok, yang dipasang Tuhan, kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan bebannya pun ringan. Jadi kalau disuruh milih beban dari dunia sama beban dari Tuhan, harusnya kita milih beban dari Tuhan, karena beban dari Tuhan itu enak dan ringan. Ya, lanjut ya. How we get there? Diagnosa, ada yang udah diagnosa tubuhnya? Atau ada yang udah tahu berdasarkan hasil lab terakhir? Hasil apa terakhir? Ada yang udah diagnosa jiwanya, kena penyakit jiwa enggak? Ada yang udah kena penyakit roh? Udah tahu apa yang mesti diperbaiki? Kalau sudah tahu, bagus, berarti kita sudah diagnosa gitu. Nah, sekarang workout sepanjang 11 bulan ini kita workout supaya tubuh, jiwa, dan roh kita makin baik. Ini untuk mendukung visi multimedia kita harus direcord ya perjalanannya dari ini. Oh, aku belajar ini, aku perbaiki jiwa ini, aku perbaiki rohaniku supaya kita bisa dapat bahan-bahan yang lain, karena ujung tombak kita sebenarnya multimedia. Tapi multimedia kita isinya sekarang cuma nyanyi-nyanyi, cuman TikTok-TikTokan kecil, cuman bikin lagu, cuman live streaming seperti kayak gini. Harusnya kita bisa mengerjakan banyak karena Tuhan spesifik banget. Kira-kira berapa? 15 tahun, 14 tahun yang lalu Tuhan bilang House of Sacrifice itu ujung tombaknya multimedia gitu. Makanya nggak ada. Makanya gambarnya itu pipa itu yang semakin panjang pipanya semakin bisa mengaliri menjadi berkat bagi dunia. Nah, itu tuh kita ya. Jadi ini yang mau kita kerjakan. Jadi kita berharap ada hidup yang lebih baik, ada pernikahan yang lebih baik, ada rumah tangga yang lebih baik, ada pelayanan finansial yang lebih kuat. Do it for your generation. Ingat, semua hal yang kita lakukan itu berdampak pada generasi selanjutnya. Ya. Jadi hati-hati ketika kita ngambil keputusan. Jadi kita mesti perbaiki saat ini sebelum generasi yang di bawah melihat, sebelum yang generasi yang di bawah itu lahir, sebelum generasi yang di bawah contoh yang buruk dari kehidupan kita, harusnya kita berubah dulu. Supaya apa? Supaya generasi kita mendapatkan teladan yang baik. Amin, saudara. Lanjut ya. Sakit itu genetika, tubuh itu punya sakit genetika. Hati-hati, orang tua yang pola hidupnya nggak baik, anaknya juga pasti akan ngalamin hal yang tidak baik. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, terutama dengan tubuh, karena Tuhan mau tubuh kita itu menjadi ibadah yang sejati. Hati-hati juga dengan jiwa kita, karena penyakit jiwa itu ternyata juga genetika ya. Penyakit rohani juga genetika. Saya berkata bahwa setiap leader, setiap orang yang dipercaya untuk pimpin sesuatu di dalam hal kerohanian, nanti jemaatmu akan jadi seperti kayak gitu. Saudara pernah lihat gak? Bahasa roh aja itu kira-kira mirip. Pemimpinnya dengan orang-orang yang ada di bawahnya, bahasa roh aja kira-kira bisa mirip loh saudara. Make sense gak saudara? Hal-hal yang rohani pun sebenarnya sama, menurun itu. Karakter pemimpin itu menurun, diteladani. Makanya Tuhan bilang ikutilah jejak. Nah, kalau jejaknya yang ngasih jejaknya nggak beres, nggak bener, ya akan yang di bawahnya juga akan ngaco.
Dan tuntutannya lebih parah. Karena Paulus sampai bilang gini, karena itu kamu jangan jadi guru. Karena jadi guru itu tuntutannya berat. Gitu. Bukan artinya nggak boleh jadi guru, cuman kalau kita dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin sebuah jemaat, untuk memimpin sebuah komsel, untuk memimpin sebuah apapun gitu ya, itu tanggung jawabnya kita mesti perhatiin. Kita itu dilihat, diteladani oleh banyak orang ya. Raja-raja Israel ini banyak yang buruk di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Penyakit rohani itu kalau nggak tahu, ini ada 15, ada orang yang sudah mendeskripsikan ada 15 macam penyakit rohani. Salah satunya mungkin kena di kita mesti perbaiki. Ya. Lanjut ya. Karena kita mau mewarisi tubuh yang baik, kita mau mewarisi jiwa yang baik, kita mau mewarisi buah yang baik, buah roh yang baik. Amin, teman-teman, sampai sini oke? Itu pertemuan kedua. Nah, masih ada banyak ya. Jonathan Edwards itu keturunannya dari 100 keturunannya, dari berapa ratus keturunannya setelah disurvei itu menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa, berguna bagi bangsa dan negara. Sedangkan Max Jukes keturunan-keturunannya, bayangin, keturunan dari satu orang ya bisa menghasilkan 190 pelacur, itu bagaimana urusannya gitu. Bisa menghasilkan 100 pecandu alkohol, 150 penjahat, 310 itu mati sebagai seorang pengemis. Bayangin, dari satu keturunan generasi kalau kita nggak rawat dari kehidupan kita, itu bisa menghasilkan generasi-generasi yang aduhai ya. Lanjut ya. Nah sekarang host memaksa, kita diperintah Tuhan, kita rubah menjadi kata paksa ini menjadi diperintah Tuhan, sehingga tahun ini Tuhan dipermuliakan, kita save the next generation. Sampai sini oke? Part ketiga, minggu lalu saya berkata bahwa hidup ini sebenarnya dengan apa yang dalam hidup kita, harusnya kalau kita dinyatakan sehat adalah ketika kita itu sanggup memperbaiki diri kita sendiri. Tubuh itu kalau ada luka bisa diperbaiki dirinya sendiri. Saya ada luka di mana-mana, ini ada luka scratch, ini ada luka scratch, ada banyak luka. Tapi itu nggak dikonsider sebagai penyakit, nggak dikonsider sebagai sesuatu yang perlu perawatan macam-macam. Kenapa? Karena ini bisa sembuh sendirinya kok. Gitu. Ya. Jadi ada banyak hal yang kita kategorisasikan kita ini termasuk sehat atau enggak. Kalau bisa berarti kita sehat tubuh ini gitu. Ya. Pertanyaannya, tubuh kita sedang bisa memperbaiki dirinya sendiri apa enggak? Kalau bisa berarti tubuh kita sehat, karena tubuh itu harus dipakai sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh ini adalah tools buat kita membawa jiwa dan roh kita itu untuk lebih kenal Tuhan. Tubuh ini materialnya gitu, kendaraannya supaya kita bisa semakin berkenan kepada Allah ya. Indikatornya sehat kalau tidak ada penyakit. Yang pertama, sehat semua, ke dokter, bagus. Lalu yang kedua, ada penyakit tapi bisa sembuh dengan sendirinya. Jiwa juga demikian, rohani juga demikian. Happy kalau disandarkan kepada suami terus, nggak ada suami yang akan tahan membahagiakan istrinya terus menerus. Karena sometimes keputusan suami itu bisa benar, tapi nggak membahagiakan dirimu. Make sense gak? Ada hal yang benar sebenarnya yang dikasih oleh suamimu, tapi karena itu nggak membahagiakan diri kita, merobek daging kita, itu kita bisa consider sebagai suami kita sedang tidak membahagiakan diri kita. Nah makanya itu nggak bisa, bahagia itu ditaruh di luar, nggak bisa. Bahagia itu harus dari dalam, harus bisa mengupayakan happy. Kalau kita luka dari orang lain gitu, luka pahit hati dan iri hati dan lain sebagainya, tadi pagi kita dengar itu, kita mesti bisa sampai kita itu nggak perlu orang lain, bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nah kalau kayak gitu berarti jiwa kita masih sehat, ya. Nggak perlu konseling berkepanjangan, nggak perlu macam-macam. Ya sampai kadang-kadang ahli medis pun kewalahan ngurusin tubuh kita, ngurusin macam-macam. Nah, itu mesti hati-hati. Ini bagi yang kemarin kita sudah kerjakan. Tubuh kita adalah bait suci, bait Roh Kudus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jiwa, ya harus kuat tahun ini. Nggak boleh stres berkepanjangan, nggak boleh depresi, nggak boleh
Ini semua bisa diatasin kok kalau kita mengatasi kehidupan kita dengan baik. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah ringkat tulang. Jadi kalau ada ini semua dan kita tidak bisa perbaiki ini, harus ada orang lain yang kasih masukan dalam hidup kita, berarti jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya begitu ya. Ini sama. Maria itu bisa memuliakan Tuhan dengan jiwanya. Kenapa? Karena Maria itu jiwanya oke, jiwanya beres. Makanya dia bisa memuliakan Tuhan dengan jiwanya. Gitu. Dia bawa kepada Tuhan ya. Lanjut ya. Roh kita kuat atau lemah? Kalau kita kalah terus, dan bahkan pastor pun sudah tidak bisa ngomongin kita, ya berarti rohanimu parah, sakit kita parah. Gitu. Tapi kalau sekali kita nggak baca Alkitab nih, kita langsung, itu kan berarti kayak ada sakit kan? Kita nggak baca Alkitab, kita nggak dengerin Alkitab. Tapi kita bisa langsung dengan keberadaan kita, wah nggak bisa nih, ini salah nih, aku bisa perbaiki diri sendiri. Berarti kamu sebenarnya belum terlalu sakit, masih oke, karena kamu masih bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Oke, sampai sini oke ya? Ngerti bedanya ya? Roma 12 ayat 11 bilang gini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa roh mesti menyala-nyala? Karena kita mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Statement selanjutnya setelah roh kita menyala-nyala adalah layanilah Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini, orang kalau rohnya menyala-nyala pasti melayani Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh rohnya hidup, rohnya berapi-api, berkobar-kobar, pasti masuk ke dalam pelayanan. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena ini perintah Tuhan kok. Gitu. Makanya teman-teman yang belum melayani Tuhan, ayo di tempat ini terbuka banyak sekali pelayanan untuk kita bisa belajar, bertumbuh dan berkembang. Sampai sini oke ya? Jadi harusnya kalau kita dapat visa, kalau kita dapat pacar, kalau kita dapat suami, kalau kita dapat bisnis, kalau kita dapat anak-anak yang ganteng kayak pendetanya kemarin ya, kalau kita dapat rumah, kalau kita disembuhkan, kalau orang tua kita disembuhkan, kalau papi kita disembuhkan, kalau teman-teman kita disembuhkan, kalau bisnis kita makin bagus, kalau semua yang kita tahu ini Tuhan kerja dengan luar biasa, itu harusnya buat roh kita makin menyala-nyala dan makin melayani Tuhan. Harusnya begitu. Biasa orang dapat visa terkena dengan kehidupan bebas di sini. Dapat pacar malah makin ngabur, nggak mau pelayanan ya. Dapat suaminya dikit banget gitu. Lu nggak usah ke gereja karena di gereja bahaya. Banyak orang-orang yang karena terlalu ganteng suaminya gitu kan. Jadi bahaya, apa dikip gitu. Punya anak-anak, punya anak satu kadang-kadang bisa menjauhkan kita dari melayani Tuhan. Punya anak dua, apalagi. Punya anak tiga, apalagi. Punya rumah, dikasih rumah, jauh malah nggak mau melayani Tuhan. Ya kayak gitu harusnya enggak. Itu tandanya bahwa roh kita nggak menyala-nyala. Harusnya berkat Tuhan yang berkat kebaikan Tuhan itu harusnya membuat roh kita makin menyala-nyala. Sampai sini oke? Ya? Ini yang kita tahu loh, berkat Tuhan yang kita tahu. Dapat rumah kita tahu kan ya? Benar gak? Dapat bisnis baru kita tahu kan? Dapat visa kita tahu kan? Semua yang kita tahu. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita tidak tahu? Contohnya, kita lagi jalan, harusnya kita kena sama mobil ini, tapi mobil ini kena batu, bannya kempes. Dia nggak jadi kita bisa sampai ke gereja dengan selamat. Kita bisa pulang kerja dengan selamat. Yang hal gitu kan kita nggak tahu, bener gak? Kita pikir biasa aja, nggak nothing happen. Tapi Tuhan itu menolong kehidupan kita di saat kita nggak tahu. Berapa banyak yang kayak begitu. Ada anak gadis jalan sendirian gitu malam-malam. Ada orang punya niat jelek, mau memperkosa lah, katakan begitu misalnya. Tapi Tuhan tuh jauhkan. Ada polisi duluan gitu, udah ini apa nih, ada kumpul-kumpul nih, bubar gitu. Dia bisa jalan. Itu kan kita nggak tahu yang kayak begitu, benar nggak? Ada banyak hal yang kita nggak tahu, tapi itu pertolongan Tuhan. Berapa banyak yang kayak begitu? Kita selalu kesaksian yang kita tahu, tapi yang kita nggak tahu sebenarnya lebih banyak lagi tuh. Sampai sini oke? Lanjut ya. Nah, tahun ini ayo buat kondisi kehidupan kita supaya rohani kita tuh bisa memperbaiki roh kita sendiri. Artinya apa? Rohani kita cukup sehat. Ya, lanjut ya.
Nah, ini part 4. Penghalang dan 2 tools. Ini yang saya mau share. Wah, sudah habis 15 menit. Penghalang dan 2 tools. Tentu saja di dalam menjalankan visi tahun ini akan ada penghalang. Benar ya? Ada penghalangnya pasti. Mau tubuh lebih baik, ada penghalangnya. Mau jiwa kita lebih baik, ada penghalangnya. Mau roh kita lebih baik, pasti ada penghalangnya tahun ini. Karena setan tuh gak bakal seneng kita gampang aja dapetin sesuatu yang kita mau. Nah, penghalang-penghalangnya saya kategori sedikit lah ya. Males ini udah ya sudahlah, ajaib lah kalau males. Beban di masa lalu, ya, beban di masa lalu, masih bawa masa lalu, sehingga kita nggak bisa jalan dengan Tuhan. Tidak tekun. Bad starter maksudnya begini, kita mau mulai ntar, di bulan Oktober lah baru mau mulai lah, gitu. Mau lihat dulu gitu. Telat. Nanti tinggal 2 bulan, udah masuk ke visi yang lain, kita baru mau mulai, telat. Bad starter. Ada orang mau dapat duit lumayan banyak, misalnya kerjanya Uber ya. Kerjaan Uber kalau kita startnya mulai dari jam 11 atau jam setengah 12, pulang kita bawa nothing sebenarnya, bawa cuma sedikit banget. Karena job gedenya ada di pagi-pagi biasanya, sama di sore-sore. Udah telat 1 session. Ada satu orang bilang begini, kalau engkau bangun jam 9 pagi di Amerika ya, kalau engkau bangun jam 9 pagi, artinya apa? Keuanganmu sudah diatur oleh orang-orang selama 4 jam sebelumnya. Kenapa? Karena jam 5 itu start wall bisnis itu udah Wall Street itu udah mulai berbisnis itu. Dan orang-orang itulah yang menentukan engkau ada di mana, engkau kerjanya sebagai apa, engkau ngapain aja gitu. Kalau sudah bangunnya telat, wah sudah, bad starter. Rumah nggak akan beres. Kalau kau mulai bangun jam 11 pagi, nggak beres. Nggak beres. Bad starter. Waktunya suamimu pulang, ya rumah belum beres. Bad starter. Tapi saya nggak mau bahas ini karena saya mau bahas dosa. Halfwayers, jalannya udah bener nih, mulainya udah bener nih, tapi di tengah jalan selalu berhenti. Memang cuman sanggup setengah jalan, tidak tekun, ya. Nah ini nih yang saya mau bahas ini, karena saya mau putar-putar di sini. Ini yang saya bilang bahwa ini sebenarnya satu khotbah tersendiri sebenarnya. Ibrani 12 ayat 1 bilang gini, karena kita mempunyai apa? Banyak saksi. Bagaikan apa? Awan-awan yang mengelilingi kita. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita. Makanya tadi saya bilang ada beban di masa lalu ya dibuang. Ada dosa yang kita tahu itu merintangi perjalanan tahun ini, buang dong. Gitu. Ya, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sebenarnya begini, kita itu dalam hidup kita ada banyak orang yang melihat kita kan. Ya, kita kan melihat satu sama lain gitu. Kita melihat kehidupan orang bagaimana, kita melihat mereka melihat kehidupan kita bagaimana, kita kan saling melihat satu dengan yang lain. Nah makanya itu, udah banyak orang yang ngeliatin, ya masih juga jatuh. Udah banyak orang yang dukung, masih juga salah keputusannya. Udah banyak orang yang semangatin, masih juga nggak semangat. Udah banyak orang yang bantuin gitu, tapi masih juga nggak bisa keluar sebagai pemenang. Udah banyak orang yang nasehatin, sekeliling kita nasehatin, tapi masih juga nggak bisa ngambil keputusan yang benar. Nah itu bahaya. Karena buat apa nih saksi-saksi ini? Ya, lanjut dulu ya. Nah ini saya mau bahas satu dosa ini aja, tapi saya mau gabungin dengan visi tahun ini. Dosa yaitu dosa apa? Sex before marriage. Having sex before marriage. Beberapa sudah mulai pacaran dan beberapa lagi soon akan pacaran karena usianya sudah usia pacaran ya harusnya ya, memang ya. Dan ini harus kita sampaikan.
Dosa ini benar-benar sangat-sangat berbahaya. By the way, ada gunting nggak di sini? Saya boleh pinjam gunting nggak? Dosa seks before married. Saudara, Amsal 7 ayat 26, kalau saudara baca di atasnya, punya waktu di nanti di rumah, itu cerita soal bagaimana seorang laki-laki yang perkasa, laki-laki yang gagah, laki-laki yang kuat, laki-laki yang banyak banget gugur ditewaskan. Sangatlah besar jumlah orang yang dibunuhnya. Saudara, dosa ini gak main-main. Potensi orang bisa tiba-tiba hancur, pelayanan seorang tiba-tiba hancur, panggilan Tuhan hancur hanya karena dosa ini. Ini gak bisa main-main ini. Makanya saya mesti sharing hal ini, karena bentar lagi pada mulai pacaran, ada beberapa yang sudah mulai pacaran. Amsal 7:26 bilang gitu, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Boro-boro mau jalan second mile, baru dapat pacarnya itu udah jatuh. Boro-boro mau jalan second mile, melakukan yang terbaik, tubuh kita sebagai ibadah, lalu jiwa kita mau memuliakan Tuhan, roh kita mau menyala-nyala melayani Tuhan, tapi kita jatuh di sini nih, udah gugur banyak banget. Ayat-ayat sebelumnya bilang engkau seperti masuk ke dalam pejagalan. Kira-kira banyak babi yang lepas di jalan-jalan nggak? Nggak banyak. Kenapa? Karena setiap babi yang dibawa naik truk itu pasti nyampe ke rumah pejagalan. Make sense? Kalau nggak, kita banyak lihat babi itu bisa lepas, ayam bisa lepas, sapi bisa lepas. Kenapa kita nggak banyak itu lihat di jalan? Karena mereka nggak bisa lepas, nyampe ke rumah pejagalan dan dijagal. Sampai sini oke? Ya? Bahaya sekali. Kesalahan yang dibuat oleh orang tua, walaupun anaknya belum lahir, itu benar-benar bahaya banget. Daud dengan Bathsheba, itu kan seks before marriage, benar gak? Belum diberkati, udah punya anak duluan, malah merencanakan pembunuhan. Lah anaknya meninggal. By the grace of God, Salomo bisa naik menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi lihat, Amnon memperkosa Tamar, dia dibunuh oleh Absalom. Ini menentang Daud, rebel kepada Daud. Yang ini mau jadi raja, berantem sama Salomo, berantem sana sini. Keputusan yang salah yang diambil oleh orang tua berakibat fatal di generasi-generasi selanjutnya. Ini bahaya banget saudara. Abraham sama Hagar, kalau aja mereka bisa nunggu ya, benar gak? Kalau saja mereka bisa nunggu, pasti baik hasilnya. Cuman apa boleh dikata, suami dan istri sepakat untuk mempercepat keputusan Tuhan. Sarah kasih saran kepada Abraham, lalu jadilah apa yang kita lihat sekarang. 1 Korintus 6 ayat 12-20 ini ngeri saudara, ini ngeri. Karena dosa seks itu sebelum married itu menjauhkan, memutuskan kita dari Tuhan. Ayat 18 berkata gini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan oleh manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap apa? Dirinya sendiri. Nah, saya taruh gambar tab itu. Ini kira-kira kita udah punya kira-kira berapa? Setahun? 2 tahun? Setahun kali mungkin ya. Tape. Setahun ini fine aja. Tapi saya mau sedikit ilustrasi ya. Boleh? Nah, saya mau mulai buka ini. Ini akan terjadi ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang belum pada waktunya. Boleh pakai ini ya. Kita
kita selalu penasaran pada hal yang sebenarnya disimpan Tuhan. Saudara, kita pikir nggak kenapa-napa pacaran, having sex, menempelkan sesuatu kepada orang lain, attach with other people. Pacaran nih, wah senang pacaran. Ya, having sex lagi ya, having sex lagi, pacaran. 5 kali Valentine, 5 kali having sex. Ulang tahun, wah senang. Romantic, dikasih dinner, ya, having sex lagi, having sex lagi. Nggak berhasil, putus sama pacarnya. Pindah ganti pacar. Oh yang ini lebih baik. Valentine lagi, Valentine lagi, Valentine lagi, Natalan masih bisa lo kadang-kadang. Ya, tahun baru, lupa minum kebanyakan. Ganti pacar lagi. Yang keberapa? Yang ketiga nih ya. Yang ketiga. Lagi. Ulang tahun. Makan-makan. Romantis sedikit. Nginep-nginep. Boleh gak sih nginep-nginep? Nginep-nginep. Besok nginep lagi. Besok nginep lagi. Besoknya lagi. Nginep lagi. Saudara, ini saya pegangin. Kalau enggak, saudara, apa yang terjadi sih? Engkau merusak dirimu sendiri. Makanya ketika kau merit nanti, yang benar-benar merit, rusak saudara. Ini gimana cara restore-nya? Menurut Rafael gimana cara restore ini? Gak bisa ya? Benar-benar. Having sex before married ini kayak begini. Belum lagi nanti ke generasi selanjutnya di bawahnya. Saudara, ketidaksabaranmu menunggu sesuatu menurun di generasi. Makanya gak heran ada anak-anak yang gak sabar. Kenapa? Karena orang tuanya ngambil keputusan, ngambil rencana yang tidak bisa sabar. Makanya ada anak-anak yang tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa menguasai diri ketika pacaran. Extend ya saudara. Ini fungsinya apa lagi kalau kayak begini? Satu, jangan sampai kita merusak diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pikir kita cowok yang rusak cewek. No, kita rusak diri kita sendiri juga. Kita mah cowok enak, apalagi kita bisa bilang, wah anak kita mah cowok tenang aja, biarin aja dia. Merusak dirimu sendiri. Nah orang tua keputusannya mesti benar nih. Semua dosa seksual itu merusak diri kita dan merusak orang lain. Ya, lanjut ya. Nah saya mau sambil share ini, mau sambil ilustrasi. Saudara, tulus yang pertama adalah kita mesti tulus hati. Alkitab bilang begini, orang itu kalau nggak bisa tulus hati tidak bisa melihat Allah. Sungguh diberkatilah orang yang tulus hatinya, karena mereka lah yang akan selalu melihat Allah. Di terjemahan yang lain dibilang ini, orang yang suci hatinya mereka akan melihat Allah. Ya, gimana caranya kita tahu orang kalau kita tidak melihat? Contohnya, gimana caranya kita tahu Pak Petrus itu suka tahu gejrot? Bagaimana caranya? Kita tahu, kita lihat dulu, benar gak? Kita lihat, kita tahu, kita bergaul, kita lihat. Yang dipesan, loh kok itu lagi? Besoknya lagi, loh kok itu lagi? Kok itu lagi? Kita bisa lihat ini kehendak Allah, ini perintah Allah, ini apapun juga gitu. Itu karena apa? Karena kita bisa sanggup melihat itu Tuhan.
Nah, tahun ini orang yang gagal mengerjakan visi ini pasti minimal dia nggak punya ketulusan hati. Karena kalau ketulusan hati, saudara pasti akan bisa lihat bahwa ini Tuhan, ini bukan kok Iwan. Visi tahun 2023 itu Tuhan kasih buat jemaat di tempat ini. Kalau sampai kau bisa lihat ini, pasti Tuhan mau memperbaiki kehidupan aku. Saudara adalah orang yang tulus. Kalau saudara bisa melihat sampai sejauh itu. Nah, saudara, ayo kita tulus hati. Ketika ada anak-anak kita mau anak kita mau jadiin seperti apa sih? Jadiin anak yang sabar. Orang tuanya planning. Banyak hal yang harus direncanakan sebelum kita jadi orang tua. Bahkan sebelum kita pacaran kita sudah planning. Anak kita mau jadi apa nih? Kita planning. Oh, anak ini harus jadi anak yang sabar. Berarti aku mesti sabar. Nanti kalau aku ketemu pacar, aku mesti juga sabar sama dia. Dia juga mesti punya kesabaran. Dua, kita dijadikan satu, kita menghasilkan generasi yang sabar. Ya. Aku mau bikin anakku jadi generasi yang baik. Berarti aku harus lebih baik. Pasanganku, nanti aku ketemu pacar aku harus baik juga. Sehingga apa? Ingat, mesti yang sepadan kan ya. Kalau aku baik, dia juga mesti baik lah ya, gitu ya. Jadiin satu, kita menghasilkan generasi yang baik. Aku bisa menguasai diri, bagus, good. Ketemu pacarku juga bisa menguasai diri. Kita semua sama-sama berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, melahirkan sebuah generasi yang bisa menguasai diri. Sampai sini oke? Sebelum kita jadi orang tua, sebelum kita pacaran, kita sudah mesti merencanakan sesuatu. Makanya ada anak-anak yang gak bisa kehandle sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya salah mungkin. Di dalam merencanakan dulunya. Makanya ada anak-anak yang mungkin gak bisa sabar. Sampai batas gak bisa. Pokoknya mesti harus dapat. Di Tangerang tuh ada somai yang paling enak, namanya somai sewan. Somai rawa kucing. Orang Tangerang tahu. Itu literally anaknya bunuh mami papinya. Kenapa? Hanya karena nggak dapat uang. Saudara, banyak hal yang harus direncanakan. Tapi kenapa yang dipilih itu yang itu dulu? Yang ini tadi tuh ngebuka ini dulu. Kenapa? Padahal ini saudara pernah pesan mystery room gak sih? Di hotel, mystery room. What if. Mystery room. Saudara kalau pesan mystery room, ya itu biarinin aja. Nanti saudara datang ke situ akan lihat terpesona saudara. Kenapa? Karena bisa di-upgrade ke suite class, suite room. Bisa di-upgrade ke yang lebih baik. Nggak bakal rugi. Ngikutin. Nggak mungkin dikasih yang di bawahnya. Mystery room ini biarin aja misteri. Pacaran, urusan tidur. Mystery room. Taunya kapan? Ntar setelah married. Setelah pemberkatan. Jangan dibuka dulu saudara. Tapi kalau pacaran maunya ini dulu yang dibuka. Padahal masih banyak hal lain yang harus tahu. Contohnya, kalau marah gimana sih itu orang? Bener gak? Saya selalu kalau marriage counseling dengan saya selalu bilang gini. Udah tahu belum dia marahnya kayak gimana? Bikin marah yang paling gede. Coba bagaimana? Kabur gak? Mukul gak? Kalau kamu kira-kira bisa handle itu, ya berarti sudah, go ahead. Tapi kalau enggak, pernikahanmu dalam bahaya. Habis ini oke gak, teman-teman? Jadi kita yang decide, kita yang rencanakan nih. Mau punya anak yang sabar, ya orang tuanya sabar. Berapa lama lagi sih? Kira-kira Rafael berapa lama lagi mau nikah? Punya target. Belum tahu, belum ada pasangan. Benny kapan? 10 bulan lagi. 10 bulan lagi ya kira-kira ya. Berarti ya 9 bulan, 10 bulan. November bukan tanggal 25.
Berarti tinggal 10 bulan. 10 bulan lama sebentar sih kan? Sambil merindu lama. Sambil merindu lama. Masih banyak hal, 10 bulan itu cepat ya. Bener ya? Cepat. Merencanakan pernikahan itu berapa bulan? Ya kan gitu, sambil kerja mikirin gimana nih, ini bayar studionya, bayar apa, bayar ini, kerja itu ngabisin berapa banyak kan gitu ya. Bener ya? Banyak hal yang kita bisa kerjain. Cari tahu isi kepala pasangan kita tuh apa sih? Isi kepalanya apa? Duitnya lari kemana aja kan mesti dikasih tahu, mesti kita cari tahu. Kalau duitnya lari ke panti pijat, ya nanti sudah nikah ke panti pijat, Rafael. Jadi pasangan kita mesti tahu duitnya lari kemana. Karena Alkitab berkata karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, benar ya? Artinya kalau kita mau tahu dia hatinya ada di mana, cari tahu duitnya kemana. Kopi, berarti dia suka ngopi, benar nggak? Kalau kita merasa, ngopi nggak dosa kok, bikin sehat, ya sudah, go ahead kawin, gitu. Ya, tapi kalau judi online lagi, duitnya lari ke situ, ya berarti apa? Ya berarti judi online, terima nggak? Banyak hal yang kita mesti tahu, kita mesti cari tahu waktu pas kita pacaran. Nah, do the right thing, tolong tahun ini. Tadi Pastor Benny bilang kita tidak mau lagi hidup di luar firman Tuhan. Apa sih kata-katanya bagus-bagus tadi? Kami gak mau lagi mengikuti dunia. Ya ya do the right things. Kalau masih pacaran ya pulangnya ke tempat sendiri. Kalau sudah nikah, ya pulangnya ke tempat istri. Karena bolak-balik saudara. Udah nikah pulangnya ke rumah orang lain. Kalau pacaran, ya pulang ke tempat sendiri. Saudara tahu gak, the beauty of pulang sendiri setelah pacaran, saudara? Kan kita pacaran ya, pacaran kan ngapel nih, habis ngapel kan malam nih pulang kan. The beauty of pulang sendiri, saudara tahu gak apa? Kalau enggak pantesan aja maunya nginep terus. Seneng, kenapa? Pulang langsung mikirin, wah langsung merencanakan apa? Iya, kapan ya ketemu dia lagi? Kapan ketemu? Abis kalau ketemu mau ngapain ya? Kan gitu kan, urusan tidur belakangan tahunya ntar setelah pemberkatan nikah. Gitu. Sampai sini oke nggak saudara? Iya. Kalau sudah nikah ya pulang ke tempat istri. Ya, do the right things. Tahun ini saya minta kita do the right things. Nah, saya punya toko ini. Ini apa saudara? Saya pinjam dari makanan istri saya, cemilan istri saya. Hah? Bukan. Ya, semacam begitulah. Saudara, ini preserve plum. Saudara, orang pacaran banyak hal yang mesti diketahui sebenarnya. Tapi orang pacaran itu penasaran mau ngapain? Mau buka, unboxing, penasaran. Padahal ada banyak hal lain yang dia mesti tahu sebelumnya. Bibit, bebet, bobot, bapaknya gimana ya, mamanya gimana ya, uangnya cukup gak ya, pemikirannya bagus gak ya, dia punya visi apa ya, dia punya tujuan apa ya, gitu. Itu banyak hal yang mesti dikasih tahu, mesti tahu gitu kan. Well, tapi orang-orang yang maunya buka, kepengen tahu apa yang di dalam. Buka satu, buka. Wih, ada ini ternyata. Dia penasaran lagi dong sama yang di dalam. Buka lagi. Ada plastiknya lagi. Buka lagi dong. Saudara, setiap kali pacaran penasaran buka. Makanya gak heran, jatuh lah semua. Having sex before marriage.
Habis buka penasaran nih, kayaknya bagus juga nih, manis juga nih, kepengen nyobain lah, nyicipin. Nggak works. Ternyata kenapa? Ternyata orangnya ngamukan, Pak. Well, lu udah buka-buka semua nih. Udah lu cicipin. Loh, terus bagaimana? Ya tinggal aja. I'm sorry. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Well, udah dilepeh begitu aja. Kebanyakan orang penasaran, buka. Padahal biarin aja buka. Kalau dari Tuhan itu nggak bakal mengecewakan, saudara. What if itu tadi tuh? Kamarnya nggak bakal mengecewakan, saudara. Kita itu kepingin tahu yang belum boleh, kepingin coba yang belum boleh. Makanya salah hidup berdasarkan dunia lagi dan bukan apa kata firman. Menurut Rafael, kalau ini wanita, ya saya ini yang punya, saya penciptanya ini, gitu. Rafael berani belikah? Berani ya. Rafael mau beli dengan apa? Iya, ini wanita nih, wanita. Rafael berani bayar dengan apa ini? Bayar menikah ini dengan mahar berapa cash tunai. Kira-kira Rafael mau bayar dengan apa? Wih, dengan seluruh hidup saya. Karena saya punya muka menjebak ya. Kira-kira kalau Perry ini mau diambil jadi punya Perry, ini Perry mau bayar pakai apa? Nggak tahu. Mau dibayar pakai apa nih? Yang sudah nikah, wanita-wanita yang sudah diambil oleh orang lain, kira-kira mau dibayar pakai apa? Ya kalau enggak saya tidak memperkenankan dirimu buat pacaran karena nggak tahu bayarnya pakai apa. Kalau nggak tahu bayarnya pakai apa, saudara akan buka. Kayak tadi itu. Buka, nggak sesuai, saudara buang lagi. Kira-kira saudara mau bayar pakai apa? Saya yang punya ini. Rafael mau pinjam sebentar, pinjam. Nah, jalan, dating gitu ya, dating, cari tahu itu apa maksudnya. Kamu terbuat dari apa, gitu-gitu, terus kayak begitu ya. Terus isi kepalanya apa, isi kepala itu. Selama itu nggak dibuka-buka, masih utuh begitu. Menurut Rafael saya ngamuk nggak sebagai orang yang mencipta dia? Enggak kan? Coba balikin. Enggak sesuai dengan yang Rafael mau. Balikin. Saya marah gak? Enggak ya? Bener ya? Enggak marah kan? Ini Rafael nih. Jalan sama Rafael pinjem. Rafael buka sana, buka sini, pojok sana, buka sini, dicicipin sana, cicipin sini. Rafael balikin ke saya, nggak works. Ini bukan yang saya mau. Saya ngamuk gak saudara? Hah? Ini seperti kayak sudah makan di restoran, salah ordernya, terus udah gitu saudara bilang, udah makan setengah nih, makan 3 perapat. Udah gitu saudara balikin, bukannya gue gak pesan ini nih. Ngamuk gak yang punya restoran? Ngamuk. Nah saya juga sama. Tuhan ngamuk nih
pasangan kita diginiin, ngamuk loh Tuhan. Ya ampun Rafael, ya ampun Perry, ya ampun, wah ini anak gue diapain gitu. Saya jadi bapak kalau anak gue ini macam-macam itu juga ngamuk nih. Bener gak sih? Ya kalau nggak works apa selama ini gak diapa-apain, balikin lah, nggak apa-apa. Bener gak saudara? Nah sekarang bayarnya pakai apa? Saya kasih tahu buat orang-orang yang mau punya istri. Kalau kamu mau ambil seorang istri, kamu mesti bayar pakai penguasaan diri. Mungkin istrimu satu hari kalah mukul kamu, kamu mesti pakai penguasaan diri. Aku bayar pakai penguasaan diri. Aku bayar pakai kebaikan. Aku bayar pakai kesabaran. Aku bayar pakai kelemah lembutan. Aku bayar pakai kesetiaan. Aku bayar pakai kasihku. Karena aku belajar mengasihi Tuhan. Aku mau belajar mengasihi istriku. Aku bayar pakai apa lagi? Aku bayar pakai kemurahan. Aku mau bermurah hati. Saudara, kalau mau punya pacar, punya istri, bayarnya pakai itu. Nah makanya hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, benar-benar itu kita bahaya banget. Kita meresikokan seluruh panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita nggak bisa mempermuliakan Tuhan lagi. Lanjut ya. Orang yang tulus hatinya akan bisa melihat Tuhan, akan bisa melihat kasihnya, akan bisa melihat kebaikannya, akan bisa melihat kemurahannya, akan bisa melihat apa yang dia suka, akan bisa melihat bahwa ini perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan itu enak dan ringan. Jadi saudara, saya yakin visi tahun ini adalah visi yang enak dan ringan. Sepanjang engkau tahu bahwa ini perintah Tuhan, enak dan ringan. Memperbaiki tubuh, enak dan ringan. Memperbaiki jiwa, enak dan ringan. Memperbaiki rohani kita, enak dan ringan. Nah saudara mesti sampai kepada, aku kok gak bisa lihat ini enak dan ringan ya. Berarti ada yang salah dengan ketulusan hati kita. Karena tulus hati itu tools buat kita melihat ini adalah rencana Tuhan. Kalau ini rencana Tuhan, ini perintah Tuhan, pasti baik, pasti enak, pasti ringan. Harusnya begitu. Sampai sini oke? Ya, lanjut ya. Tools yang kedua adalah cinta. Nah, saya mau gabungin antara tadi tulus hati, cinta sama dosa sex before marriage. Cinta. Kira-kira yang mau nikah 10 bulan lagi, itu nothing daripada Yakub. Yakub itu perlu kerja 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tapi yang ke-7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kalau kamu cinta, kamu bisa nunggu kok. Kalau kamu tulus hati, kamu bisa nunggu kok. Benar ya? Bisa nunggu. Pegang ini sampai selesai ibadah. Bisa nunggu gak? Bisa. Kenapa? Kenapa? Bukan, karena sudah ada perintahnya. Sudah diperintah barusan. Sudah diperintah kok. Dan Erik, bisa nunggu gak? Waduh, salah lempar. Bisa nunggu gak? Bisa. Kenapa? Karena saudara mengasihi saya pasti. Ini kok Iwan yang kasih perintahnya. Saudara, jangan biarkan kau buka sesuatu yang belum dibuka oleh Tuhan. Perintah Tuhan jelas, jangan dibuka. Kalau kau mengasihi Tuhan, pasti kau gak buka. Sampai sini make sense gak saudara? Teman-teman yang mau pacaran, teman-teman yang sudah di dalam pacaran, teman-teman yang sudah married, ya. Beberapa hari saja kok. Mungkin kelihatannya yang paling lama akan nikah, Perry kelihatannya.
karena dia masih giat menabung gitu kan. Cynthia mungkin juga karena dia masih sekolah gitu. Teman-teman yang lain berapa sih? 10 bulan lagi, 9 bulan lagi, 10 bulan lagi bisa lah pacaran, nggak pakai buka-bukaan, nggak pakai kepengen tahu apa isinya, nggak kepengen, udah biarin aja itu belakangan, tahunya ntar setelah pemberkatan nikah gitu ya. Cari tahu yang lain dulu, masih banyak yang lain yang perlu diketahui gitu. Nggak perlu lah pakai nginep-nginepan dulu. Boleh nggak bilang gitu? Nggak perlu pakai nginep-nginepan dulu, pacarannya tinggal 10 bulan lagi. Kalau bisa mengerti bahwa ini kehendak Tuhan, perintah Tuhan, bisa kok 9 bulan, oh Yakub 7 tahun kok. Seperti beberapa hari saja. The beauty of pulang pacaran malam-malam itu tadi tuh salah satunya tuh. Nanti udah gak ada lagi yang kayak begitu. Karena mesti pulang ke rumah istri gitu. Mesti pulang ke rumah, beneran mesti pulang ke rumah. Kapan lagi bisa merasakan pulang malam, naik motor, naik mobil habis pacaran? Kapan lagi kalau nggak waktu pas pacaran itu? Ntar kalau udah kawin, pulang malam aja ditanyain, lu kemana ya pulang? Nggak pulang-pulang? Bener gak sih saudara? Nggak pulang-pulang, lah orang lagi kerja nggak pulang-pulang. Entar ditanyainnya begitu saudara. Sekarang nikmatilah dulu pacaran, pulang gitu kan, naik motor, naik mobil, pulang, udah nikmatin itu dulu. Bukanya nanti pas lagi pemberkatan nikah. Nggak usah pakai nginep-nginepan lah. Oh Berry, mau gak anaknya nginep-nginepan di rumah orang kalau nanti pacaran? Enggak lah ya. Si Natali mau gak? Si Natali kayaknya lebih galak. Mau gak sih? Waduh, nggak mau. Nggak ada orang tua yang mau sebenarnya. Tapi sometimes anak yang orang tuanya tidak bisa menguasai dirinya, melahirkan anak yang nggak bisa menguasai dirinya. Orang tua yang memberontak melahirkan anak yang memberontak. Waktu pas anakmu berontak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena habit yang ditanam, rencana unsuccessful planning yang sebenarnya ditaruh oleh orang tua ketika dia sebelum pacaran. Make sense gak saudara? Seperti apa engkau memperlakukan hidupmu, generasi di bawahmu akan lihat itu. Makanya gak heran ada anak yang mintanya macam-macam, padahal udah tahu orang tuanya gak setuju. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menanamkan kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, damai sejahtera. Makanya jadilah anak yang sudah tidak bisa kita atur. Tapi kalau contohnya semua baik, semua teladannya baik, semua contohnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan melahirkan anak yang most likely mirip. Sampai sini oke saudara? Jadi ini tolong jangan main-main sama ini saudara. Ini dibiarin setahun lagi juga masih akan lengket, bener gak ya? Bener gak sih? Setahun lagi, 2 tahun lagi di rumah saya, ini selama gak dibuka, ini pasti oke. Masih bisa berfungsi dengan baik, benar ya? Tapi kalau dibuka sekarang, tempel sana, tempel sini, tempel sana, tempel sini, nginep sana, nginep sini, nginep sana, nginep sini. Saya punya prinsip begini, ini belajar dari orang-orang yang di orang pastor yang sudah meninggal saat ini. Saya dulu banyak dengerin khotbahnya dia. Dia bilang, kalau ada orang saling menyukai satu dengan yang lain, cowok dengan cewek, tinggal di rumah bareng, udah gitu ada kesempatan bareng, ada kesempatan tidur bareng di kamar bareng. Nah mungkin di kamar main catur, nggak mungkin di kamar main catur, nggak mungkin. Ya masih ini nih, buka-bukaan ini. Nah saudara, ayo jangan dibuka dulu. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Pasangan kita, nggak apa-apa, nggak salah kok pacaran. Masih banyak yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui. Tiru gaya pacarannya Ray sama Sakil. The best. Banyak orang bilang LDR gak works. Look at them. Ya benar gak? Bagus. Udah mau nikah baru pulang. Bagus. Ya. Kayak Benny sama Grace. Gitu.
contoh-contohnya. Dan itu bagus. Nunggu sampai diberkati. Sudah. Setelah itu, sudah. Jadi pernikahan yang diberkati. Alkitab jelas banget, lalu Allah memberkati mereka dan mereka beranak cucu. Benar ya? Diberkati dulu baru beranak cucu, bukan beranak cucu dulu baru diberkati. Make sense ya? Saudara ya? Jadi please, ini jangan dibuat mainan karena banyak sekali orang yang tewas, banyak sekali orang yang gugur hanya karena mereka nggak bisa handle ini. Alkitab mengatakan bahwa hukum yang terutama dan utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesama manusia. Kalau kau mengasihi sesama manusia, kau juga mengasihi papinya kan? Papinya udah jaga baik-baik, rawat baik-baik, maminya udah jaga baik-baik, udah rawat baik-baik. Masa ia tega? Kalau kau mengasihi manusia, nggak mungkin. Benar gak? Nah mungkin diobrak-abrik, dipulangi dalam keadaan yang hancur, nggak mungkin. Sedangkan dosa seksual sebelum merit itu menghancurkan kehidupan kita. Sampai di sini saudara oke? Yohanes 14 ayat 15. Kalau kau mengasihi aku, maka kau akan menuruti segala perintahku. Perintah. Ingat tahun ini kita akan dipaksa. Mungkin kau akan dipaksa. Kami mungkin apa lagi? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa kita? Kita nih gak bisa maksa siapa-siapa. Even buat anak yang sudah 16 tahun aja kita gak bisa maksa. Hak orang tua hilang ketika anak sudah beranjak umur 16. Kalau anak mau minggat sama pacarnya, orang tua mau santronin, tahu santronin ya? Tahu santronin gak sih? Mau datengin, tarik anakmu pulang, bapaknya bisa dipenjara. Di sini Tuhan, ini anak-anak udah lebih dari umur 16 nih Tuhan. Nah kalau kita datengin, kamu jangan tinggal semua, kita datengin, kita bawa pulang. Lah pendetanya kena penjara saudara. Lu bapak gua juga bukan gitu kan. Bapak gua aja di penjara, lu ini siapa gitu. Terus saudara, tapi ngerti maksudnya ya saudara ya. Ini tahun dimana kami pemimpin-pemimpin rohanimu boleh memaksa kamu. Saya bilang sama Tuhan 2 minggu saya khusus berdoa soal ini saudara. Tuhan, ini anak udah pada gede semua, bisa nentuin jalan pikirannya mereka sendiri semua. Siapa kami bisa maksa? Lalu Tuhan ingetin visi tahun ini. Visi tahun ini apa saudara? Barang siapa memaksa. Tuhan ingetin, kamu lupa ada kata paksaan di situ ya. Kamu boleh maksa. Oke, kalau kayak gitu saya sudah dapat lampu hijau dari Tuhan. Saya akan paksa orang. Nggak ada yang salah tahun ini. Saya pakai tahun ini untuk saya bisa memaksa saudara supaya bisa menyelamatkan generasi di bawahmu, supaya bisa menyelamatkan anak-anakmu, supaya bisa menyelamatkan panggilanmu, supaya bisa menyelamatkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara, mungkin kesannya kayak agak keras ya gitu, tapi itu untuk kebaikan kita semua karena perintah Tuhan itu harusnya enak dan ringan. Kalau engkau cukup tulus hati, kalau engkau cukup mengasihi Tuhan, kau akan lihat paksaan ini adalah paksaan yang baik untuk kehidupanmu. Paksaan yang baik untuk melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Pasangan yang cukup baik untuk melihat anak-anak yang bisa menghormati orang tua, yang notabene adalah anak-anak itu nanti bisa menghormati pemimpinnya. Cukup kita akan melahirkan anak-anak generasi-generasi yang bisa punya kesabaran karena dia bisa sabar nunggu, saudara. 7 tahun itu hanya beberapa hari saja, saudara. Ya, jadi anak-anak muda bahaya. Jangan sampai terjerat masuk ke penjagalan. Kau mengubur panggilanmu, kau mengubur panggilan Tuhan, kau mengubur rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya boleh sampai ini terjadi tahun ini. Kalau kita tulus hati,
kita akan bisa melihat bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini perintah Tuhan. Dan kalau aku jalanin, ini enak dan ringan. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku akan mengerjakan semua perintahnya. Sampai sini saudara masih bersemangat? Amin ya. Jadi dua hal ini yang saya mau kita untuk bawa pulang. Tuluslah hati ketika mengerjakan ini semua. Yang kedua, cintailah Tuhan. Karena ketika kita mengasihi, apapun yang berat akan jadi ringan, akan jadi enak, akan jadi mudah dikerjakannya. Ya, amin saudara. Kita boleh bangkit berdiri. Saya selesai. Not too bad, ternyata saya pikir akan 1,5 jam. Tapi saya berdoa biar Roh Kudus yang menjelaskan dalam kehidupan saudara bahwa yang namanya membuka sesuatu yang belum boleh dibuka sebelum pernikahan, sebelum berkata nikah, merusak kehidupan kita. Ya, Rafael, sebentar lagi selesai. Masih aman gak itu? Aman. Erik, masih aman itu? Siapa yang pegang tadi satunya lagi? Jeffrey masih aman itu yang tadi satu itu? Saudara, kalau engkau punya pacar, jaga baik-baik pacarmu. Ada penciptanya. Ngamuk penciptanya nanti kalau kau rusak. Ya, kalau kau jadi pacar seseorang, jangan rusak hidupnya. Karena kalau kau rusak hidupnya, sebenarnya kau juga lagi merusak dirimu sendiri. Mana tadi? Kayak begini, gak bisa buat apa-apa lagi. Kau merusak dirimu sendiri. Kau memutuskan dirimu dari rencana Tuhan. Hati-hati. Sedangkan rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, saya pernah kasih tahu seseorang, kamu kalau pacaran di rumah pendetamu. Saya bilang rumah saya itu cuma rumah 1 kamar. Kamu pacaran lah. Memang udah usia pacaran, bagaimana masa dilarang pacaran? Pacaran di rumah pendetamu. Ini mah apa? Dikasih suruh belajar bikin video, editing, paling begitu-begitu ya kan? Iya, jangan yang aneh-aneh. Karena kau merusak dirimu sendiri. Padahal rencana Tuhan buat hidupmu adalah rencana yang baik. Amin saudara. Lagu yang tadi terakhir lagu apa sih? Tuhan yang besar. Kayaknya ada lagu yang lebih pas. Tadi kalau pagi lagu terakhir apa ya? Wah, waktu yang tepat. Nunggu waktu yang tepat ya saudara ya. Ya, nunggu waktu yang tepat ya. Jangan dibuka, jangan diobrak-abrik. Ingat, merusak kehidupan kita. Amin. Waktu yang tepat, bisa nggak? Nggak bisa? Amin. Bisa? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Waktu yang tepat. Ada yang bisa pimpin? Saya bisa main piano. Waktu yang tepat tadi? Masa lalu Tuhan. Tadi Cilusi ya? Oh oke. Cilusi yang pimpin ya. Abis itu pimpin kita di dalam doa. Terus apa? Oke kan? Bisa kan Cilusi? Ya. Beri yang
Kau punya impian kan, anak-anakmu seperti apa? Kau doakan itu bersama pasanganmu. Kau doakan itu bersama calon istrimu. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat sama orang tua, anak-anak yang bisa sabar nunggu, anak-anak yang bisa menguasai diri, anak-anak yang punya kelemah lembutan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta sama Tuhan, anak-anak yang bisa memutuskan yang baik, anak-anak yang gak memberontak sama orang tua. Itu kau doakan setiap saat bersama pasanganmu. Kau akan melahirkan generasi yang bahkan kata Tuhan melalui lagu ini, generasimu akan lebih hebat dari apa yang kau doakan. Karena Tuhan menjawab doa lebih dari apa yang kau bisa doakan. Hari ini kau tahu, aku mau melahirkan generasi anak-anakku harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sabar. Karena itu aku harus sabar. Anak-anak yang punya kelemah lembutan. Karena aku nggak mau kasar karena itu aku nggak mau kasar sama pasanganku. Aku nggak mau anak-anakku egois. Aku nggak boleh jadi pasangan yang egois buat pasanganku. Aku mau jadi anakku punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita. Karena itu aku harus jadi orang tua yang bersukacita, orang tua yang punya kasih, orang tua yang punya kesabaran. Saudara, doakan itu di dalam masa-masa pacaranmu. Kau akan dapat generasi yang hebat, saudara. Dia menjawab lebih dari yang engkau doakan. Lihat anak-anakmu, cemerlang, shine like star, tampil bersinar di antara anak-anak yang lain yang gak didoakan oleh orang tuanya. Lihat anak-anakmu jadi anak-anak yang bisa sabar. Kenapa? Karena orang tuanya punya menanamkan itu. Bahkan sebelum orang tuanya berpacaran, sebelum orang tuanya jadi orang tua, anakku punya itu. Doakan itu. Doakan itu. Kau akan lahirkan generasi yang hebat, saudara. Pelayanan anakmu akan jadi hebat. Cinta dia kepada Tuhan akan lebih hebat. Amin, saudara. Yesus mendengar. Supaya kami bisa melihat Engkau, melihat ini perintah-Mu, melihat ini baik untuk kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus juga punya cinta kepada-Mu, Tuhan, mengasihi-Mu lebih dari segenap apapun yang kami bisa berikan, Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa menyelesaikan visi tahun ini dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa khusus buat pasangan-pasangan muda di tempat ini, Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bentengi mereka, Tuhan Yesus, dengan doa-doa kami, Tuhan, supaya mereka bisa menjaga hidup mereka, Tuhan Yesus. Biar kami jadi saksi-saksi yang mengelilingi mereka, Tuhan. Jadi saksi-saksi yang mengelilingi kehidupan mereka, Tuhan. Membentengi mereka, Tuhan Yesus, dengan doa-doa, membentengi mereka dengan firman, Tuhan, membentengi mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami berfungsi juga, Tuhan Yesus, sebagai yang sudah melalui ini semua, Tuhan, supaya anak-anak muda ini boleh jadi anak-anak yang kuat, yang takut akan Kau, Tuhan Yesus, patuh akan perintah-Mu, Tuhan. Anak-anak yang mengasihi-Mu, Tuhan, dengan segenap hati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kau sertai perjalanan kami sepanjang tahun ini, Tuhan Yesus. Tahun ini, Tuhan, biar kami punya tubuh yang lebih kuat, Tuhan, punya jiwa yang lebih kuat, punya kehidupan rohani yang lebih kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita semua yang percaya ini semua datangnya dari Tuhan, dan kita semua yang mau melakukan ini semua dengan segenap hati. Kita boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Kilusi atau siapa. Ya, terima kasih Pastor Iwan untuk pesan Tuhan yang kita dengar hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi pengumuman untuk seperti biasa, Komsel kita akan dimulai minggu depan. Jadi dari tanggal 6 Februari. 6 Februari itu hari Senin. Jadi minggu depan Senin sudah mulai seterusnya. Seperti biasa akan menghubungi ketua-ketua Komsel yang ada dari Senin sampai hari Sabtu. Untuk seperti visi host juga tahun 2023 kita ada program untuk mempersehat roh, tubuh dan jiwa. Kita juga dibantu dengan doa bersama, doa malam bersama yang dari Jiret dan tahun Kemurahan Tuhan. Kita berdoa bersama semua jemaat Tuhan setiap malam, ya. Jadi sebelum tidur diharapkan untuk jemaat yang mendapatkan tugas, yang bukan tugas ya, maksudnya yang memimpin doa malam, untuk mengirimkan doa malamnya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kalau ada yang tidur early ya dikirim dulu aja. Kalau yang tidurnya pagi jadi bisa melihat juga. Nah, jadi doa malam itu sudah kita kirim, kalau bisa diingat ya. Kalau nggak bisa diingat, terkadang saya juga meng-WhatsApp gitu, kok belum dikirim gitu. Ya, tapi jangan mengharapkan saya. Kadang-kadang juga kalau saya kelewat nanti repot. Jadi harap mengingat sendiri ya. Jadi kalau dapat giliran doa, pimpin doa malam melalui teks atau direkam, dikirim ke grup besar. Mungkin segitu dulu ya pengumuman hari ini. Mari kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, maupun yang belum memberi ya Tuhan. Kau tetap memberkati mereka Tuhan, supaya orang-orang yang sudah memberi ya Tuhan, Kau yang memberikan Tuhan hikmat marimat-Mu dalam mengelola keuangan, juga Engkau terus memberkati mereka. Orang-orang yang belum bisa memberi Tuhan, Engkau yang lebih memberkati mereka supaya mereka bisa memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk tetap memiliki sekali lagi hati yang tulus dan cinta kepada Tuhan, hari demi hari lebih lagi, karena banyak hal yang Kau akan bukakan melalui tahun Extra Mile ini. Mungkin sesuatu
hal yang sulit dikerjakan, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang akan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.